Shalom teman-teman, di sini saya akan mengajak kita semua untuk sama-sama kita merenungi khotbah kita pada malam hari ini yang terambil dari Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Selanjutnya saya akan bacakan sekali lagi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Saya mengambil tema ini adalah iman adalah jurus keselamatan. Iman adalah keselamatan. Ada 3 poin penting yang terdapat, yaitu ada pertama adalah keselamatan, sama dengan hadiah bukan gaji, gak bisa dibeli pakai perbuatan baik. Keselamatan itu kita tidak bisa beli pakai uang. Keselamatan itu kita gak bisa beli pakai apapun. Keselamatan itu akan datang ketika kita benar-benar pintar dan bijak dalam memilih juru selamat. Ketika kita benar-benar tidak salah pilih juru selamat. Mungkin itu tidak bisa dibeli pakai uang, tapi kita bisa membelinya dengan apa? Kita bisa membelinya dengan datang kepada Tuhan, dengan mempercayai Yesus sebagai juru selamat kita, dengan mempercayai Yesus sebagai sumber dari segala keselamatan itu. Tuhan yang sudah rela mati di kayu salib dan akan kita rayakan di Paskah dan kebangkitannya untuk menebus dosa kita. Dia sudah menunjukkan pengorbanannya sebagai juru selamat kita. Apalagi yang kita ragukan? Untuk yang poin kedua adalah lewat iman bukan amal. Percaya Yesus, titik, gak ditambah syarat. Mungkin jika kita melihat kayak dari perspektif agama seberang, kita tidak bisa mengejudge dari agama manapun, tapi amal itu adalah kunci masuk surga. Sedangkan kalian tahu, dari agama kita, dari Kristen Protestan ini, kita diajarkan untuk kalau masuk surga itu kita gak perlu amal, kita gak perlu melakukan hal-hal yang seperti mungkin yang memberatkan kita. Kita tidak perlu harus nyemplung kolam, kita nggak perlu harus pencitraan kemana-mana. Yang dia mau kita benar-benar memuji Dia dengan segenap hati kita dan mempercayai dan memiliki iman bahwa kita itu tidak salah memilih juru selamat, bahwa Tuhan itu benar-benar datang ke dalam kehidupan kita untuk benar-benar datang untuk memberikan semua janjinya. Dan kita gak perlu menggunakan syarat lain, cukup percaya kepada Yesus, titik. Seperti itu. Untuk yang ketiga, supaya jangan ada yang memegahkan diri, semua orang sama di kaki salib. Tuhan tidak pernah menyuruh Tuhan tidak pernah menyuruh dia untuk kau berbuat seperti ini, si A berbuat seperti ini, si B berbuat seperti ini, supaya akhirnya membedakan kasta mereka dan membuat kita sebagai manusia ini bertanya-tanya, kok saya tidak dipilih ke kasta B, kok saya tidak dipilih ke kasta A. Tapi Tuhan mau dari yang tertinggi sampai yang terendah itu datang kepada Tuhan untuk datang di kaki salib Tuhan. Di mana? Di bawah kaki salib Tuhan, di bawah kaki Tuhan. Tidak ada yang di kepalanya Tuhan, tidak ada yang di tangannya Tuhan, tapi di bawah kaki salibnya Tuhan. Kita sama-sama diajak untuk datang menyembah Dia di bawah kaki salibnya, mencium kaki salibnya, memikul salibnya, dan menyangkal diri kita. Hal yang paling sulit kita lakukan adalah menyangkal diri kita. Suruh kita menyangkal orang, kita gak akan pernah mungkin sulit menyangkal orang. Tapi ketika kita disuruh menyangkal diri kita, itu hal yang paling kita tidak bisa. Tapi Tuhan suruh itu. Karena Tuhan tahu hal yang paling ditakuti manusia adalah dirinya sendiri. Tapi Tuhan mau jika kita tuh tidak salah memilih keselamatan itu tadi. Karena keselamatan itu bukan dari diri kita sendiri, melainkan dari Tuhan. Kita gak bisa beli itu pakai gaji kita, dan kita bukan harus amal kepada orang untuk kita mendapat itu. Tapi Tuhan mau itu semua dari iman, dan semua orang dianggap sama, yaitu harus mencium kaki salib Tuhan. Bukan mencium, yaitu semua orang sama-sama diarahkan untuk di kaki salib Tuhan. Gitu. Mungkin renungan pada firman Tuhan pada malam hari ini cukup dari sekian, dan terima kasih.